Kalau S2? Oke, udah direkam berarti masih serius. Udah direkam masih bisa serius. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal ngomongin soal soulmate, kayak teman-teman udah lihat gitu ya. Kita masih dalam rangkaian, tentang pasangan hidup gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman kalau mau nanya silahkan nanti, dan aku buka ini ya, aku buka waktu yang cukup panjang nanti, karena kemarin kan ada banyak pertanyaan mungkin ya, yang mau ditanyain cuma waktunya kurang. Jadi harapannya 30 menit aja mungkin sharing, nanti sisanya kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi singkat aja buat memantik, memantik apa namanya, memantik percakapan gitu kan. Nanti teman-teman bisa sambil, diskusi atau mau sharing atau mau nanya silahkan ya. Nah, aku share screen dulu. Oh, belum bisa, masih disable. Oke. Oke, sip. Jadi co-host. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita akan mulai ya. Nah, kita mau bicarain soal soulmate ya, mitos atau fakta ya. Jadi di sharing malam ini mau bagiin beberapa hal ya, teman-teman, soal belahan jiwa gitu kan. Pertama tentang pertanyaan apakah belahan jiwa itu sesuatu yang ditakdirkan atau kita yang pilih. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama yang akan kita jawab. Kedua, eh, pacaran tuh satu hal yang wajib nggak sih? Gimana kalau misalnya orang dijodohin terus langsung gitu ya? Atau pacaran tuh mesti nggak sih bagi kita? Atau bisa aja langsung merit misalkan? Kan ada dua kubu ya pasti yang bilang bahwa ada yang setuju pacaran tuh bagus, ada yang satu lagi pacaran tuh ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Ya ada boleh, nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Nah, hari ini kita bakal coba ngelihat bareng teman-teman. Belahan jiwa itu sebenarnya mitos atau fakta sih. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu apa sih tujuan pacaran itu, ya. Karena ini masuk dalam transisi nanti kita mau bahas soal the purpose of marriage gitu ya. Jadi ini membekali kita banget dan menurut aku kayak kurikulum home ini apa ya, kali ini tahun ini benar-benar apa ya, holistik gitu ya, holistik benar-benar nyentuh ke kehidupan sehari-hari dan memang kita hadapin secara real gitu. Nah, jadi aku berharap apa yang aku sampaikan ini bisa juga menjawab kita semua, ya, bisa menjawab kita semua, terutama tentang pertanyaan tentang gimana sih cara nemuin soulmate gitu ya. Kita nyari apa Tuhan yang kasih gitu kan. Nah, itu kan satu hal yang sering juga kita pertanyakan gitu ya. Nah, yuk kita coba cek bareng-bareng teman-teman. Pertama nih soal konsep takdir. Ya, soal konsep takdir. Kalau ngomongin soal jodoh, pasti kita selalu tertumpu sama hal ini teman-teman. Apakah jodoh itu terberi atau terpilih gitu ya? Apakah jodoh itu terberi atau terpilih? Nah, ini kan masalah yang klasik gitu ya. Memang apa sih kata Alkitab? Apakah Alkitab mengajarkan adanya seseorang yang ditakdirkan untuk kita? Nah, di sini ada dua kelompok, teman-teman. Ada kelompok yang pro sama kontra. Ada kelompok yang pro bilang, ya memang ada seseorang yang Tuhan kasih ke kita, gitu ya. Yang kita mesti cari, gitu. Dan itu memang dari Tuhan, gitu ya. Nah, yang pro ini biasa melandaskan argumennya itu dari dua kisah. Yang pertama kisah Adam dan Hawa, ya kan? Ketika Adam dan Hawa, Adam tertidur gitu kan, nah Hawa dikasih kan ke dia kan. Nah ini kan artinya bahwa kita nggak perlu nyari, gitu. Nanti Tuhan tuh kasih, gitu. Sama kayak Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka kan juga begitu ya. Abraham mengutus hambanya namanya Eliezer ya, bukan Eliezer Kenat. Abraham mengutus hambanya, dia disuruh pulang ke tempat keluarganya Abraham. Kamu cariin dong istri buat anakku dari sanak keluargaku katanya. Dari saudara-saudaraku coba cariin satu dong. Gitu. Dari saudara jauh cariin satu buat si Ishak. Nah, terus si Eliezer itu sampai kayak minta tanda dari Tuhan kan. Tuhan, kalau misalnya ada perempuan yang kasih aku air minum di sumur ini, maka dialah perempuannya gitu ya. Nah, akhirnya bener ada tuh yang ngasih dan itu adalah Ribka gitu ya. Kalau cerita ini dibawa ke hari ini kan agak horor sebenarnya ya. Tuhan dia baju merah lewat di depanku pertama kali, dialah jadi jodohku gitu ya. Ternyata yang lewat bawa jamu, waduh lumayan ngeri juga itu kalau laki-laki ya. Kalau yang cewek yang lewat itu ternyata tukang bakso gitu misalnya. Tukang bakso yang udah punya istri gitu kan. Tukang bakso nggak apa-apa, yang punya istrinya masalah gitu kan.
Nah, ini salah satu argumentasi teman-teman bahwa ya ada semacam penentuan atau predestinasi gitu ya tentang jodoh. Tapi ada juga argumen yang kontra, argumen yang menentang bahwa kita tuh punya kehendak bebas. Nggak mungkin Tuhan tuh kasih satu orang di satu tempat di satu masa yang kita bakal nempel sama dia. Nggak gitu katanya. Karena kita punya kehendak bebas. Jadi ya argumen kedua ini dia lebih ke arah membenturkan antara apa yang terjadi di realita dan natur kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Jadi dia nganggap nggak masuk akal kalau Tuhan kasih sesuatu dan akhirnya kita memilih dia, terus misalnya ada yang cerai suatu hari atau ada yang langgeng. Nah, itu apakah predestinasi Tuhan juga langgeng sama cerai gitu ya. Nah, ini jadi dikontrakan sama pandangan kedua. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah ada pilihan ketiga? Ternyata ada teman-teman. Konsep jodoh dalam Kristen itu dari yang gue selidiki gitu ya, dari yang gue lihat, dari belajar firman juga, dari apa yang gue lihat di tengah-tengah jemaat juga gitu kan, di tengah-tengah lingkungan gue dan apa yang gue alami, aku bisa nyimpulin kalau konsep jodoh dalam Kristen itu yang pertama, jodoh dalam Kristen itu diperoleh dengan membuka diri gitu. Jadi pertama kita mesti buka diri dulu memang. Nah, nanti memang membuka diri ini disebarengi dengan kesiapan gitu ya. Tapi kita nggak ke situ dulu. Kita bisa bilang di awal bahwa jodoh itu diperoleh dengan membuka diri dan aktif merespons kemungkinan yang ada. Jadi dalam hal ini ada kemungkinan-kemungkinan. Misalnya ada orang deketin kita nih, ya kan? Nah, ini kan kemungkinan ini kita bisa lebih dekat atau kita mungkin jauhi. Kenapa kita bisa lebih dekat? Karena mungkin dia cocok di awal. Kenapa kita bisa jauhi? Karena mungkin dia nggak cocok sama kita, gitu ya. Nah, ini kan ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini kita mesti merespons dengan aktif, teman-teman. Tuhan melibatkan kita dalam pemilihan jodoh ini. Tentunya diawali dengan pembukaan diri. Dan aktif merespons kemungkinan yang ada. Jadi misalnya 3 cowok gitu ya, ada yang deketin misalkan. Ini laku banget nih ceritanya nih gitu kan. Atau 3 cewek gitu kan. Nah, kita mesti merespons, aktif memantau, melihat, menyelidiki, mengawasi yang mana nih yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar pasif gitu ya. Kalau jodoh Kristen ini ngomongin apa ya, ngomongin kesimpulannya ya. Kita nggak bisa kayak pasif, Tuhan, kau berikan yang terbaik. Ya udah aku diam aja di rumah gitu. Gitu. WA nggak mau, orang ngechat, orang ngajak ngobrol kita cuek gitu. Kita tunggu Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan pun bekerja dalam kenyataan gitu. Tuhan bekerja dalam realita. Tuhan bekerja dalam kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, oleh karena itu masuk poin yang kedua. Memang kita membuka diri dan aktif merespons kemungkinan yang ada. Tapi jangan lupa bahwa pasangan yang kita pilih dengan kehendak bebas harus dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, di sini uniknya jodoh dalam Kristen. Jadi poin yang pertama itu sebenarnya teman-teman, itu konsep jodoh kayaknya di seluruh dunia kayak begini deh untuk poin pertama ya. Nggak mungkin ada orang yang pasif dan tutup diri tiba-tiba nikah gitu. Kayaknya jarang deh. Dia pasif, dia nggak punya lingkungan, nggak punya tempat ngobrol, tiba-tiba married. Ya kayaknya jarang, paling dijodohin gitu ya. Nah, itu kan konsep umumnya. Tapi sebenarnya di Kristen itu yang menjadi unik, menjadi apa ya, trademark gitu ya kalau bahasa jualannya. Menjadi apa, merek yang khusus itu pimpinan Roh Kudusnya. Memang kita punya kehendak bebas memilih, tapi juga ada pimpinan Roh Kudus. Jadi sebenarnya itu dua perjumpaan antara yang tadi ini teman-teman, yang di awal ini loh. Yang ada yang pro bahwa Tuhan tuh akan ngasih kita. Tapi ada yang kontra juga bilang enggak, kita mesti milih gitu. Nah, dua-duanya ini diwakili dalam yang poin kedua ini nih. Memang kita yang pilih. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak bisa ikut campur. Tuhan bisa kita libatkan, bahkan harus terlibat. Bahkan harus terlibat. Jadi sebenarnya pilihannya itu nggak cuma tadi pro kontra, tapi juga ada pilihan ketiga. Kita memilih dalam kehendak bebas dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi tentu teman-teman ingat poin ketiga. Ini note yang cukup keras buat kita ya. Pilihan kita selalu memiliki dampak tertentu. Kenapa? Karena kita memilihnya dalam kerapuhan yang ada dalam diri kita, teman-teman. Dan tentunya pasangan yang kita pilih pun juga punya kerapuhan, punya kelemahan. Gitu. Jadi meskipun kita memilih dalam pimpinan Roh Kudus, ya kan, dalam pimpinan Roh Kudus, bukan artinya tidak ada kemungkinan bahwa kita bisa istilahnya mengalami kekecewaan dari pilihan kita. Ada kayak, aduh kok gue sama dia ya gitu. Ya kan, aduh kok gue lanjutin ya, harusnya hari itu nggak usah misalnya begitu. Kok bisa gitu sih? Apa itu kita salah milih? Nah, itu sebenarnya bukan salah pilih,
Tapi memang karena dalam diri kita punya kerapuhan. Kita punya ekspektasi mungkin terlalu tinggi, yang itu akhirnya jadi kerapuhan kita, ya kan? Ada yang bilang bahwa, ya harapanmu itulah titik lemahmu suatu hari nanti. Gitu. Jadi karena mungkin harapan kita terlalu tinggi, ya disitulah kita lemah, bisa jatuh di situ nanti. Atau mungkin bukan di diri kita, tapi juga di diri pasangan kita juga. Gitu. Dia punya masalah tertentu, background atau apa ya, mental health issue gitu ya, yang tentunya bikin dia jadi nggak sesuai harapan kita. Nah, pilihan kita memang selalu punya dampak, karena kita memilih dalam kerapuhan, dan yang kita pilih pun orangnya rapuh, gitu ya. Oleh karena itu, poin yang keempat, konsep jodoh dalam Kristen itu harus dijalani secara dinamis dan terus bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya kita mesti mantau step by step, teman-teman. Mungkin hari ini kita lihat dia cocok sama kita, karena baru sebulan pacaran misalkan, atau baru sebulan deket misalnya. Tapi belum tentu untuk setahun, 2 tahun, masih tetap oke. Kalau dalam 2 tahun ke depan misalnya mulai kelihatan hal-hal yang kayaknya aku nggak bisa bertahan dengan hal ini. Nah, kita mesti mikirin ulang. Kita mesti berani untuk ambil keputusan yang baru. Nggak ada keputusan yang statis, yang seakan-akan ya udah ini keputusan satu untuk selamanya. Itu untuk menikah. Tapi kalau untuk memilih pasangan, apalagi pacaran, itu harus ada dalam dinamisitas gitu loh. Mesti terus bergerak. Nggak bisa kayak lihat satu keadaan, apalagi cuma lihat masa lalu gitu ya. Aduh sayang, aku dari dulu udah lama sama dia, udah 3 tahun nih. Sayang kalau diputusin, nanti gini. Tapi padahal kamu menderita di situ. Toxic misalnya. Nggak bisa. Kita mesti dinamis, kita mesti terus bergerak. Kita mesti jujur, objektif. Kalau memang itu udah nggak bisa dipertahanin, kenapa mesti dipertahanin? Sebaliknya, kalau dulu misalnya kayak nggak bisa pertahanin nih, aduh nggak jelas nih, susah nih kayaknya. Tapi seiring waktu bergerak terus, ada perubahan. Nah, bukan nggak mungkin kita mempertahankan, bahkan masuk sampai nanti jenjang pernikahan. Gitu. Jadi jodoh dalam Kristen itu memang kita milih, ya kan? Tapi pilihan itu nggak boleh kaku. Kita mesti ngelihat keadaannya. Kalau misalnya nanti ada perubahan, dan perubahan itu negatif, bahkan merusak gitu ya, kita harus berani ngomong dengan tegas dan objektif bahwa nggak bisa, ini nggak bisa, susah. Gitu. Nah, jadi konsep jodoh dalam Kristen, pertama, buka diri, aktif merespons. Kedua, dalam pembukaan diri tersebut, kita punya kehendak bebas yang kita mainkan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan selalu punya dampak. Pasti ada dampak negatif, positifnya ada. Ada suka dukanya, pasti ada. Karena kita manusia yang rapuh gitu ya, lemah, bisa jatuh. Pasangan kita pun juga sama. Jadi nggak ada yang namanya nanti, dari awal gue salah pilih lu gitu ya. Nggak bisa gitu. Karena kita berdua sama-sama punya kelemahan. Dan tentunya makanya kita mesti lihat secara waktu demi waktu. Terus bergerak dan dinamis. Nah, ini not awal. Yang sebenarnya akhirnya nanti gini, muncul pertanyaan begini. Jadi sebenarnya pacaran tuh harus nggak sih? Gitu kan? Mesti pacaran dulu nggak sih? Atau pacaran tuh mesti nggak sih? Gitu kan? Itu kan jadi ke situ arahnya. Ngomongin soal tadi konsep jodoh gitu kan. Jadi gimana nih? Apa fungsi pacaran? Di mana tempat pacaran? Nah, untuk bahas pacaran perlu apa enggak, kita pasti bedain 4 kategori orang. Ya. 4 jenis atau 4 fase di mana kita bisa berada. Dan masing-masing fase ini beda. Beda untuk jawabannya. Gitu. Nah, pertama, buat orang yang belum memahami panggilan jiwa. Nah, ini jawabannya beda nanti dengan yang orang kedua. Mereka yang belum memahami panggilan jiwa secara utuh, misalnya menikah atau tidak, pacaran atau tidak, tapi udah terlanjur mulai nih, gitu. Nah, jujur dulu ya waktu aku pacaran, ini masuk yang kedua. Belum memahami tapi udah mulai gitu ya. Kayak cerita yang berapa minggu lalu kan. Nah, itu nomor 2 tuh. Nah, beda lagi sama fase orang ketiga nih misalnya. Yang sudah memahami, dia tahu nih, oh kayaknya Tuhan mau aku menikah. Oh, Tuhan mau aku pacaran misalnya. Nah, dan dia mulai berniat. Gitu. Dia mulai berniat. Dan tipe yang keempat, dia udah paham juga panggilan jiwa dan sedang, udah mulai nih. Nah, udah mulai ngarah ke pernikahan misalnya. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi atau gimana sih kita mesti ngejawab pacaran yang bagaimana yang mesti dilakukan? Apakah pacaran itu wajib? Nah, kita lihat keempat-empatnya ini ya, kita coba ya. Yang pertama, buat mereka yang belum memahami panggilan jiwa. Nah, aku kan nggak tahu nih teman-teman udah memahami panggilan jiwa belum kan? Masing-masing beda gitu ya, dan masing-masing juga pasti punya kondisi yang nggak bisa disamain ya. Nah, aku juga nggak tahu teman-teman, nggak kenal deket banget lah. Jadi ini benar-benar nggak menuju siapapun gitu kan, nggak nembak siapapun. Ini benar-benar general buat kita semua.
Nah, buat teman-teman yang belum pahami panggilan jiwa atau belum dapet gitu ya, kira-kira aku nih iya nggak ya? Aku nih menikah nggak ya? Aku nih nanti ke depan jadi apa ya? Gitu ya. Panggilan jiwa bicara soal keseluruhan hidup kita ya. Nanti kita mau melayani Tuhan di bidang apa, ya kan? Kita mau menikah nggak? Kita mau jadi orang seperti apa? Di mana kita akan mengabdikan diri? Nah, ini kan panggilan jiwa nih, teman-teman. Nah, bagi mereka yang belum memahami betul atau baru samar-samar, pertama paling penting itu temukan panggilan jiwa dalam pergumulan pribadi. Jadi ini nggak bisa ditawar, teman-teman. Kalau belum memahami panggilan jiwa atau belum dapet gitu ya, benar-benar mesti digumuli sih. Nah, gumuli pribadi kadang-kadang kurang. Kita bisa minta bantuan sahabat rohani atau komunitas buat mengenal diri kita. Nah, makanya kalau teman-teman hadir di home kayak gini, terus punya benar-benar diskusi yang hidup gitu ya, kalau misalnya benar-benar kita bisa apa namanya, bisa dapat sahabat rohani, komunitas yang benar untuk mengenal diri kita. Nah, ini beruntung banget. Kenapa? Karena kadang-kadang yang namanya panggilan jiwa itu nggak bisa nggak bisa kita kadang-kadang lihat sendiri gitu. Mesti ada orang yang bantu lihat biasanya gitu. Nah, mohon maaf ya. Interupsi. Oke, oke. Sip dah. Jadi kalau kita punya sahabat rohani, kita punya komunitas, betapa beruntungnya kita, teman-teman. Bentar, sorry. Ya, ini kalau ginilah ya, kalau misalkan speaker kita udah menemukan panggilan jiwanya ya. Jadi udah mulai sibuk dengan anak. Pause dulu recordnya kali ya. Lanjut dulu record. Oke, jadi tadi kadang-kadang kalau kita belum nemuin panggilan jiwa gitu kan, kita bisa minta sahabat rohani atau komunitas buat bantu kita kenal diri kita. Misalnya kita nanya ke teman kita, kira-kira dengan kedewasaan gue seperti ini misalnya, udah cocok nggak ya kira-kira kalau gue punya misalnya pasangan gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu penolong gitu loh, buat kita ngelihat sebenarnya ke dalam diri kita itu sesuatu yang kita sulit buat lihat gitu kan. Kalau kita biasanya ditanya gitu kan, ditanya sendiri, gimana lu kira-kira ini nggak, nikah nggak misalnya. Kita bakal bingung banget, wah nggak tahu juga nih gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang bisa ngelihat lebih jauh gitu dibanding kita. Nah, itu bisa sangat membantu. Tapi memang nggak bisa dibantah gitu. Yang paling penting itu memang kita punya pikiran perasaan yang sinkron dengan Tuhan sendiri. Ini udah paling baik sih. Nah, memang tadi pendukungnya tadi ya bisa sahabat rohani, bisa komunitas yang tujuannya sebenarnya sinkronisasi pikiran dan perasaan kita dengan Tuhan sendiri. Supaya kita bisa benar-benar paham kira-kira aku arahnya kemana nih. Gitu. Nah, tapi teman-teman, kalaupun teman-teman kayaknya belum paham panggilan jiwa teman-teman apa, terus Tuhan maunya apa, jangan merasa ragu untuk tetap merasa utuh ketika teman-teman hidup melajang. Nah, ini salah satu sebenarnya kegelisahan gue juga ya. Kalau kita misalnya bahas soal apa kehidupan pacaran begini kan, nah harus ada sebenarnya kurikulum juga untuk membahas yang sebaliknya gitu ya. Bagaimana sih hidup lajang yang berkualitas, hidup lajang yang benar-benar diberkati Tuhan gitu ya. Nah, itu sebenarnya mesti ada juga sih satu sisi. Karena kan kalau materi kita isinya bagaimana mengisi atau memilih pacar gitu ya. Sebenarnya kita udah ngarahin, ya lu mesti pacaran gitu ya, lu mesti nikah gitu kan. Nah, mungkin nanti ke depan kita bakal ngelengkapin lagi ya. Gimana sih kehidupan lajang dalam Tuhan. Supaya apa? Sebenarnya kalau teman-teman pun misalnya ya hidup lajang gitu ya. Supaya teman-teman nggak ngerasa kayak, aduh, apa gue salah ya, gue lajang ya. Kayaknya gue harusnya punya pasangan deh gitu ya. Nah, ada kecenderungan orang nggak ngerasa utuh kalau dia sendiri gitu. Padahal panggilan jiwanya di situ misalnya. Nah, ini kan jadi masalah lagi kan. Meskipun kita udah tahu panggilan jiwa kita, tapi ternyata kayak ngerasa nggak utuh gara-gara lingkungan tuh kayak neken kita gitu. Nah, jadi di fase pertama ini aku mau bilang bagi teman-teman yang sebenarnya kayaknya melajang gitu ya, kayaknya panggilan jiwanya ngarah ke situ cuma belum fix banget. Ya udah tetaplah merasa utuh. Nggak usah ngerasa kurang gitu ya. Karena baik teman-teman sendiri ataupun bersama-sama itu semua benar-benar harus diarahin buat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Yang kedua nih, buat mereka yang belum paham tapi udah mulai. Nah, ini nih. Ini juga fasenya aku dulu ya.
ya udah oke lah, tidak perlu merasa bersalah berlebihan gitu. Aduh gimana ya, aku berarti nggak sesuai kehendak Tuhan dong gitu-gitu bla 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 gitu ya. Ya udah aku berarti putusin aja lah gitu ya. Nah, lihat dulu kalau misalnya pilihan kita ini sebenarnya pilihan yang cukup baik gitu kan, yang nggak salah-salah banget lah gitu ya. It's okay, karena nggak ada kesalahan yang nggak mendatangkan pembelajaran. Dan ya contohnya aku lah ya, contohnya gue lah. Gue ngerasa kayak ya memang kadang-kadang sering nyesel sih, sering ngomong kayak aduh harusnya dulu bisa lebih efektif dulu gitu kan, bisa sekolah dulu lebih serius, bisa perdalam kapasitas, bisa tingkatin banyak hal sebelum misalnya terikat gitu kan. Tapi ternyata setelah sampai di titik ini, pilihanku hari itu pun mendatangkan pembelajaran gitu loh. Oh, jadi ini ya rasanya ya. Dan akhirnya ini bisa dibagiin ke orang lain gitu loh. Jadi ternyata bukan cuma kebenaran saja yang bisa dibagikan dan mendatangkan perubahan, tapi kesalahan pun bisa dibagiin dan mendatangkan perubahan bagi orang lain. Jadi ya, it's okay teman-teman. Kalau misalnya kalian udah menjalani, ya udah nggak usah merasa bersalah berlebihan. Selagi memang ada nilai-nilai baik, ada apa ya, progresivitas rohani, progresivitas mental, dan segala hal lain lah yang positif yang muncul di dalam hubungan kalian. Gitu. Makanya ketika kalian sudah berada di sini, kita semua di sini, jalanin pengenalan terhadap panggilan jiwa kita. Oke, kita belum terlalu paham. Ya udah, kita sekarang simultan nih mengenal panggilan jiwa dan mengenal si dia secara berbarengan dalam kejujuran. Oke lah, kita udah gagal gitu kan untuk kita cari dulu panggilan jiwa kita, baru kita nanti dalam gitu ya mengenal dia gitu kan, baru kita berbagi kasih. Tapi kita udah duluan, oke lah nggak masalah. Yang penting sekarang ayo kita jalanin bareng-bareng. Gimana sih mencari panggilan jiwa kita? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Yang tentunya ini abstrak banget dan nggak bisa diceritain di sini. Teman-teman mesti nyari sendiri. Dan juga sambil kenal si dia. Tadi kayak aku udah bilang, coba lihat dengan objektif, lihat dengan dinamis gitu ya. Nah ini dua hal ini dijalanin secara berbarengan. Mencari panggilan jiwa dan mencari pengenalan tentang si dia dalam kejujuran kita. Jujur kalau misalnya emang nggak bisa bertahanin dan kayaknya aku panggilan yang nggak ke situ, ya udah. Kita masih berani bilang enggak. Atau kalau iya, kita masih berani lebih yakin lagi. Kalau panggilan jiwa kita ternyata iya menikah. Terus si dia juga kayaknya menunjukkan tanda-tanda yang positif. Oke, berarti apa langkah selanjutnya? Perlu lebih bulat, perlu lebih tekad. Gitu. Nah, makanya di fase ini sebenarnya ya 50-50 ya. 50-50 tergantung nih gimana kita mengenal diri kita dan mengenal si dia. Gitu. Dan memang mau nggak mau sekarang dijalanin berbarengan. Mau nggak mau. Gitu kan? Tapi ini bukan sebuah kesalahan besar yang akhirnya nanti menggiring kita pada kebinasaan. Enggak juga. Asal kita bisa menanganinya dengan baik, meresponinya dengan baik, nggak jadi masalah. Gitu. Nah, fase ketiga, ada orang yang sudah paham dan berniat pacaran. Apa yang mesti dilakuin? Nah, jadi kalau mereka udah paham dan berniat pacaran, nah ini satu fase yang baik sebenarnya. Pacaran itu baik untuk memperoleh pengenalan mendalam sebelum memasuki jenjang pernikahan. Karena jenjang pernikahan itu the point of no return, teman-teman ya. Kecuali ada kekerasan, ada apa namanya tindakan yang membahayakan nyawa, itu baru mungkin bisa ada sebuah hal yang kita pilih untuk mungkin pisah sementara gitu kan. Atau kalau udah nggak bisa dipertahankan lagi, ya udah mau nggak mau kan kita mesti selamatin jiwa ketimbang hal yang lain gitu. Memang harus ada pilihan yang mesti dikorbanin. Tapi it's okay. Kita katakanlah sekarang masih di pacaran gitu ya. Nah, niat pacaran kita ini satu hal yang baik. Menurut aku baik. Kenapa? Karena ketimbang dijodohin ya, ini pendapat aku ya. Ketimbang dijodohin, pacaran itu membuat kita punya tanggung jawab terhadap pilihan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya jodohin kan kayak kesana nanti kita bisa, ini mah gara-gara orang tua gue gitu ya. Kita bisa kayak escape dengan alasan, ya ini orang tua gue yang salah nih, siapa suruh gue diginiin gitu ya. Tapi dengan kita pacaran, kita belajar untuk menjadi orang dewasa, bertanggungjawabkan pilihan kita, dan kita memilih dalam komitmen. Gitu. Kita yang pilih ya kita yang pertahanin. Gitu. Nah ini biasa memang akan lebih baik. Dan tentunya akhirnya fase pacaran ini bisa jadi satu fase mengenal. Gitu. Lebih eksklusif ketimbang teman atau sahabat atau cem-ceman atau HTS gitu ya. Itu bisa lebih dalam. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman berniat pacaran, oke, itu udah bagus. Ya, bagus.
Pacaran itu kalau bagi mereka yang udah memahami panggilan jiwa dan memang udah ngarah ke pernikahan misalnya, itu kalau menurut aku ya, itu baik untuk dilakukan. Karena dalam pacaran kita bisa, satu mengenal diri kita, dua mengenali pasangan, dan tiga belajar bertanggung jawab. Semacam simulasi nikah lah. Pacaran itu semacam simulasi nikah, bedanya ya belum serumah, belum berhubungan badan, juga mungkin belum berbagi finansial gitu ya. Nah, itu mungkin beda di situ. Tapi selebihnya udah sama ya, jaga komitmen, ya kan, jaga perasaan pacar gitu. Itu bisa jadi simulasi yang baik untuk kita bisa nentuin kira-kira aku sama dia gimana nih ke depan nih. Meskipun tetap ada kemungkinan bahwa ke depan bisa ada satu hal yang tidak pernah terbayangkan, nggak pernah terduga, bisa ada juga gitu ya. Itu. Yang kedua, faktanya teman-teman, Tuhan tidak mengarahkan kita pada orang tertentu, kita yang memilih. Memang ketika teman-teman niat pacaran, itu satu hal yang teman-teman harus pilih. Gitu. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa ngarahin kita yang milih. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tadi yang awal di depan udah aku ceritain, ada kemungkinan A, B, C, D. Nah, kita yang pilih. Nah, kalau kita berniat pacaran, kita nggak bisa menyerahkan tanggung jawab memilih itu pada Tuhan. Kita harus menyerahkan tanggung jawab memilih itu pada kita. Dipimpin Tuhan iya, tapi memilih itu pilihan kita. Nah, oleh karena itu pergumulkan pilihan dengan Tuhan. Dan jika mungkin sebelum kita benar-benar mengunci pilihan kita, karena pacaran ini nggak main-main gitu ya, karena nggak sembarang asal ya udahlah. Nanti kalau gagal pindah lagi lah gitu ya kalau gagal. Kan nggak segitu ya. Nah, kalau mungkin cari informasi dulu tentang si calon. Misal dengan temennya atau orang yang dapat kita percaya gitu. Kita coba cari tahu dulu untuk memverifikasi gitu. Katakanlah di doa pribadi kita ketemu Tuhan, kayaknya ini nih gitu ya. Nah, coba deh tanya teman dekat kita. Ada nggak informasi-informasi tertentu? Ada nggak red flag tertentu? Peringatan-peringatan tertentu supaya kita mungkin lebih hati-hati gitu. Atau mungkin bahkan kita nggak jadi sama dia akhirnya. Nah, kalau ada kan itu perlu diperhitungkan. Tapi kalau nggak ada, nah ini mungkin satu pertanda yang lebih baik. Nah, seberapa seleksi untuk di awal ini adalah yang pertama teman-teman mesti lihat latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga ini bukan menghakimi, wah dia broken home nih. Wah nanti dia jadi papa yang akan meninggalkan anaknya juga nih karena dia broken home. Bukan begitu. Jadi di sini dalam arti waktu aku bilang kita mesti lihat latar belakang keluarga, kita bukan menghakimi dan akhirnya menjauhi dia karena latar belakang dia yang buruk misalnya. Ya siapa sih yang punya latar belakang sempurna, kan nggak ada ya. Pasti latar belakang keluarga itu beragam. Dan itu kita sebenarnya nggak apa ya, kita nggak pantas menerima beban masa lalu karena kesalahan orang lain gitu. Kita jangan ngelihat misalnya, wah ini orang dia broken home nih, wah dia pasti anaknya rusak nih gitu ya. Nah ini kan kita melimpahkan masalah orang tua ke dia gitu ya, padahal belum tentu. Nah tapi tetap kita bukan artinya memang ngelihatnya kayak, wah dia udah broken home, dia kayaknya bakal jadi papa yang broken home juga nih. Kita mungkin nggak ke arah situ, tapi kita lebih ke menyiapkan diri. Oke, aku mau lebih waspada nih. Kayaknya dia punya isu misalnya soal emosi misalkan, karena orang tuanya itu emosinya nggak baik gitu. Pasti dari kecil kan kalau anak broken home psikologisnya pasti mungkin kemungkinan besar beda dengan mereka yang orang tuanya harmonis gitu kan. Nah kita jadi lebih bisa prepare diri kita. Kenapa mesti latar belakang keluarga? Bukan buat ngejudge, tapi buat prepare diri kita. Gitu. Apa yang akan kita hadapi, siapa yang kita hadapi gitu. Yang kedua, bukan cuma latar belakang keluarga, coba lihat pola komunikasinya. Ini orang oke nggak gitu dalam komunikasi? Mau menang sendiri, mau ngomong terus, nggak mau didengar gitu kan? Nah ini jadi satu hal yang mungkin jadi pertimbangan juga di awal. Kan di awal kita nggak bisa tahu ke dalam-dalam kan. Tapi dengan kita lihat pola komunikasi, biasa kita bisa melihat cerminan pribadi orang itu. Kalau orang itu perhatian rata-rata ya, biasanya dia akan mencoba mendengar orang. Dia ngomong sih, tapi dia juga nggak mendominasi percakapan. Nah kayak begini biasanya lebih apa ya, lebih seimbang gitulah. Ketimbang orang yang misalnya ya ngomong terus. Biasanya orang yang ngomong terus itu dia lebih ke dirinya sendiri, ngelihat dirinya sendiri. Nah kalau dapat pasangan yang egois gitu kan, yang ngelihat diri sendiri, biasa agak nyesek aja, meskipun bisa berubah gitu. Ke depan bisa berubah memang. Cuma kalau dari awal ya nyesek aja gitu. Nah, gimana pola komunikasinya? Oke nggak? Gitu. Marahnya gimana? Ya kan? Ini kalau kita lebih tahu lebih bagus lagi. Gitu. Terus nilai yang dia pegang, apa prinsip-prinsip dasar dia, gitu ya? Bagaimana pandangan dia tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang keuangan misalnya, atau tentang apapun yang menurut teman-teman itu penting. Coba cek. Kalau nilai yang dia pegang itu bertentangan dengan apa yang kita yakini,
Itu jadi alarm awal buat kita pertimbangin, masih lanjut nggak nih? Kan mau niat pacaran nih ya, coba lihat beda jauh nggak? Memang nggak ada nilai yang 100% sama, tapi kira-kira harmoni nggak nilai kita menilai dia? Harmoni kan ya kayak suara 1 sama suara 3 kalau di choir kan beda suaranya ya, tapi masih harmoni gitu loh. Meskipun beda tapi masih harmoni. Nah beda kalau suara 1 sama suara fales gitu kan. Itu kan kalau nyanyi udah nggak nyambung tuh. Gitu. Nah nilainya gimana? Harmoni atau fales? Nggak bisa sama, memang nggak bisa sama. Nggak ada nilai yang 100% sama. Karena latar belakang budaya beda, keluarga beda, belum tempat tinggalnya beda, apalah semua pasti beda. Nah, yang penting sebenarnya harmoni nggak nilai kita sama dia? Bisa ketemu nggak gitu? Gitu. Nah, fase keempat yang terakhir adalah mereka yang sudah paham dan sudah berpacaran. Nah, apa yang mesti dilakuin di fase ini? Teman-teman habisin waktu bersama secara berkualitas. Perbanyak deep talk. Jadi memang ya ini satu hal yang jarang ya. Lebih banyak tuh kita mesti habisin waktu buat ngobrolin hal-hal yang mendalam, hal-hal yang hubungan soal masa depan gitu ya. Karena kita arahnya udah ke jenjang yang sangat serius gitu. Nah, jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin fun gitu ya, tapi nggak ada kualitasnya, nggak ada sesuatu yang terbangun di situ, gitu. Jadi kalau bisa ada sesuatu yang dihabisin secara berkualitas, dan biasanya itu ditandai dengan deep talk biasanya. Memang nggak selalu harus deep talk sih. Kalau tiap hari deep talk juga kayaknya bosen gitu ya, dan kehabisan topik gitu. Tapi paling nggak ada kualitas yang dirasakan waktu ada waktu bersama itu. Entah itu dalam bentuk keintiman gitu ya, entah itu dalam bentuk perhatian, pelayanan, kasih sayang. Pokoknya ada sesuatu yang berkualitas lah yang kita rasa nyaman. Dan ini satu orang dengan yang lain memang sangat berbeda. Tapi prinsipnya satu, habiskan waktu bersama secara berkualitas. Yang kedua, investasiin waktu kita untuk mendiskusikan prinsip. Dalam yang pertama nih, nilai dan tujuan masing-masing. Tadi soal harmoni apa enggak. Yang kedua, rencana karir dan keuangan ke depan tuh gimana? Bagaimana keadaan keuanganmu sekarang? Karirmu tuh gimana? Prospek karirmu tuh gimana? Ini kalau udah serius ya, benar-benar serius nih kan. Kan udah pacaran nih. Pasti mau jenjang serius dong, nggak mungkin pacaran main-main kan. Makanya masuknya ke situ. Ini kamu kerjaan gimana? Bos kamu gimana? Keadaan finansialmu, kesehatannya gimana gitu kan. Itu boleh dibicarain. Dan yang ketiga, rencana pernikahan. Nah, rencananya gimana? Kapan nih? Aku selalu bilang, kalau orang mulai pacaran misalnya ya, mulai pacaran misalnya jadian gitu ya. Ya kalau bisa nih, 2 tahun itu kayak dievaluasi, dilihat. Ini kira-kira jalan ini oke nggak selama 2 tahun? Kalau oke lanjut, kalau enggak pisah. Jadi jangan sampai udah 3, 4, 5 tahun akhirnya baru bilang, aduh kayak aku nggak bisa deh sama kamu. Aku nggak suka. Aku selama ini menahan rasa tidak suka. Wah, udah kayak korban deh pokoknya. Aku selama ini sudah merasa tidak nyaman, tapi aku nggak enak ngomong. Nah, itu salah kita sebenarnya. Jadi akhirnya kayak dikorbanin waktunya banyak gitu kan. Padahal dia nggak berani ngekat. Maka sebenarnya 2 tahun itu udah fase yang cukup kayaknya. Untuk ngelihat kayaknya ini lanjut apa enggak. Karena 2 tahun itu biasanya udah kebuka topeng-topengnya tuh. Kulit-kulit topeng-topengnya udah kebuka. Nah jadi kalau teman-teman misalnya udah rencana mau nikah, ya kalau udah 2 tahun pacaran udah bisa dilihat tuh kira-kira oke nggak. Kalau nggak oke mending diberhentiin. Karena akan makan waktu, makan tenaga, makan biaya, dan makan banyak hal. Gitu loh. Ya memang 2 tahunnya nggak mesti 2 tahun banget, tapi teman-teman masih punya satu masa di mana ya kalau udah 3 tahun atau 4 tahun kalau gua ngerasa nggak ada kecocokan, gua akan pisah. Atau gua akan lanjut. Nah, itu mesti ada checkpoint istilahnya gitu loh. Kayak kalau kuliah tuh ada UTS-nya. Kalau UTS bagus dia lanjut, kalau nggak bagus kan dia bakal kayak remedial gitu ya. Nah, coba dicari checkpoint-nya tuh di mana. Kalau gue sih biasa gue saranin 2 tahun gitu. Coba cek. Kalau misalnya oke lanjut, kalau nggak oke ya kita mesti berbesar hati. Terus juga kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu bicara soal gimana sih keterbatasan fisik dia, ada nggak keterbatasan fisik? Masalah kesehatan dia gimana, ya kan? Termasuk masalah seksualitas. Kesehatan seks dia gimana? Apakah ada penyakit seks menular misalnya ya? Ya kan gini loh, kadang-kadang ada orang tuh yang kayak dia dapat HIV atau AIDS tuh dari jarum suntik atau dari orang tua. Nah, itu mesti diomongin juga. Jangan sampai nanti udah nikah baru wah, aku selama ini nggak cerita karena aku takut kamu ninggalin aku. Waduh, ya romantis sih sebenarnya sih. Romantis juga sih, tapi agak ngorbanin ya gitu ya. Ya agak serem juga itu kan. Ya kan kalau enggak kan kita bisa dengan cara lain gitu. Kita bantu dia pengobatan dulu. Kalau udah nggak menular baru kita nikah.
Karena HIV dan AIDS sekarang bisa diobati gitu. Ada bukan sembuh ya, tapi bisa nggak menular gitu loh. Bukan sembuh tapi bisa nggak menular. Bisa viralnya tuh kecil gitu loh. Nah ini correct me if I'm wrong ya, karena sini banyak praktisi kesehatan kan. Tapi yang gue tahu itu sejauh ini. Nah, termasuk juga misalnya soal ini. Soal bagaimana sih kamu melihat lawan jenis. Nah ini dalam hubungan heteroseksual nih kadang-kadang ya. Ini memang kecil sih angkanya, cuma mesti diomongin juga, berhubung teman-teman juga mungkin jarang dengar lah ya. Tapi aku mesti ngomong ini juga karena ada pengalaman-pengalaman ini. Kayak misalnya ternyata dia itu nggak tertarik sama lawan jenis biasanya. Tapi dia lebih tertarik sama sesama jenis. Cuma gara-gara ditekan orang tua, ditekan lingkungan, jadi akhirnya dia mau nggak mau coba cari pacar atau mencoba menyelubungi diri dengan cari pacar. Nah itu juga jadi satu hal yang kayaknya perlu kita notice nih. Nah jadi dalam pacaran itu mesti ditanya seksualitasnya gimana. Kamu tuh dengan lawan jenis tuh gimana kamu ngelihatnya. Bagi kamu perempuan yang cantik, ini kalau cowok ya. Kalau buat cowok, perempuan cantik tuh gimana sih? Nah coba lihat, dia bisa nggak deskripsiin perempuan cantik di mata dia? Contohnya kayak siapa sih gitu. Itu bisa jadi pertanyaan kayak istilah pertanyaan penguji gitu ya. Kalau buat perempuan gitu kan, laki-laki bisa nanya, kamu gimana sama teman kamu yang paling deket siapa? Terus kalau deket kalian biasa ngapain? Nah, gitu tuh, itu bisa ditanyain tuh. Ya kan? Supaya apa? Supaya ya ketika nanti udah lanjut serius banget, ternyata nanti di akhir, aduh sorry ternyata aku nggak bisa sama kamu karena aku suka sama yang lain gitu, sama yang lain tapi juga sesama gitu. Aduh gawat kalau kayak begitu kan. Apalagi kalau udah nikah nggak disentuh. Ada loh cerita begitu. Dan kalau teman-teman nonton Abam kan baru kayak berapa hari lalu kayak Om Eras ngomong ternyata ada yang nanya kayak suaminya itu ternyata gay, udah umur 45-an tahun baru come out suaminya. Waduh kan gawat gitu ya. Udah punya anak 2, udah aduh kasihan juga sih sebenarnya. Nah, tapi itu hal yang sebenarnya bisa diantisipasi dari muda, teman-teman. Dengan kita punya pembicaraan yang mungkin tabu, tapi ya cobalah pelan-pelan gitu loh. Entah gimana caranya yang halus gitu mainnya ya. Supaya kita bisa ngobrol dengan lebih terbuka tentang seksualitas. Dan tentunya harapan ke depannya gimana. Nah, ini harapannya luas ya, harapannya ya. Kita ke depan nanti misalnya mau punya misalnya mau tinggal di mana gitu kan. Terus kehidupan pernikahan seperti apa yang mau kita bangun. Terus bagaimana nilai-nilai kita. Terus harapan apa ya, lebih teknis tuh mungkin kayak mau rumahnya gimana, berapa anak dan lain itu mesti diomongin sih. Nah, ini karena udah di fase teman-teman paham panggilan jiwa teman-teman dan sudah berpacaran. Nah, oleh karena itu masuk poin selanjutnya, libatin keluarga kita. Udah harus kenalin ke keluarga. Dan selalu memutuskan langkah ke depan berdasar apa yang dialami sekarang. Jadi jangan mutus langkah ke depan karena sayang nih udah lama, ya udahlah nggak apa-apa lah ya gitu. Ya udahlah nikah aja lah ya nggak apa-apa, udah 4 tahun 5 tahun, aduh kalau aku putus nggak enak. Bukan begitu. Mesti apa yang dialami. Kita rasa cocok nggak? Apa pergumulan kita dengan Tuhan? Apa hasilnya? Kalau kayaknya itu negatif dan nggak lanjut hasilnya, ya udah kita nggak lanjut gitu loh. Nah, selalu memutuskan langkah ke depan berdasar apa yang kita alami. Dan akhirnya kita mesti wrap up 4 poin tentang apa yang kita sudah pelajari malam ini. Pertama, jodoh dalam Kristen itu sebuah pencarian dalam keterbukaan diri secara aktif dan pada kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Jadi jodoh Kristen itu enggak kayak satu orang dilahirin untuk satu orang, enggak. Tapi kita membuka diri dan kita aktif merespons kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Yang kedua, jodoh dalam Kristen selalu merupakan pilihan yang diambil dalam kerapuhan untuk bersama. Jadi memang nggak ada yang sempurna dan dalam satu hubungan itu makanya akan ada konflik. Tapi kita bisa menopang dan mendewasakan satu sama yang lain. Yang ketiga, pacaran adalah hal yang baik sebelum masuk jenjang pernikahan. Jadi pacaran itu bagi aku itu suatu hal yang positif, sangat positif. Tapi pastikan sudah mulai menemukan panggilan jiwa. Nah, tujuannya apa? Tujuan pacaran itu mengenal dia, mengenal diri kita, mengenal panggilan kita, merencanakan masa depan, merencanakan kehidupan bersama, merencanakan kekekalan bahkan, dan menyesuaikan diri dengan calon pasangan kita. Gitu. Jadi kita ada dalam terus penyesuaian karena memang nggak mungkin cocok dari pertama-tama. Gitu ya. Nah, ini aja yang bisa aku bagiin teman-teman. Kalau ada yang mau dibagiin, dilengkapin karena ada yang kurang, silakan teman-teman. Mau nanya, mau ngobrol, silakan. Please, thank you. Oke, thank you Pak Bren.